Selamat pagi teman-teman semua. Saya di sini perwakilan kelompok 2 akan membagikan hasil makalah kelompok kami dengan judul Acupressure pada pasien hipertensi. Nama kelompoknya saya di sini sebagai Lilis Agustini, ada Suharwati, Sukleni Adelina, Rahayu Febrianti, dan Reni Oktaviani. Awalnya saya akan menjelaskan tentang hipertensi. Hipertensi adalah sama dengan tekanan darah tinggi, yaitu gangguan pada sistem sirkulasi darah yang ditandai dengan tekanan darah yang melebihi batas normal. Suatu kondisi ketika tekanan darah sistolik di atas 140 mm air raksa dan diastolik di atas 90 mm air raksa. Penanganan farmakologis dari hipertensi bisa dari obat yang non farmakologis, yaitu dengan akupressure hipertensi. Tujuannya sama, untuk menurunkan tekanan darah dalam tubuh manusia. Akupressure yaitu suatu bentuk fisioterapi dengan memberikan pijatan dan stimulasi pada titik atau titik-titik tertentu pada tubuh. Akupressure dilakukan dengan cara menekan atau memberikan getaran selama 15-20 detik pada setiap tempat atau titik yang dimaksud. Akupressure pada hipertensi ini merupakan terapi komplementer non farmakologis. Dilakukannya itu dengan memberikan tekanan menggunakan jari, telapak tangan, atau alat tumpul pada titik-titik akupuntur tertentu yang berhubungan dengan regulasi sistem kardiovaskuler. Tujuannya yang pertama menurunkan darah tinggi, yang kedua memperbaiki sirkulasi, yang ketiga menyeimbangkan sistem saraf otonom, yang keempat mengurangi stres dan ketegangan yang menjadi faktor resiko terjadinya hipertensi. Kemudian ada titik-titik acupressure yang pada hipertensi. Yang pertama ada LI11, lokasinya di lipatan siku sisi luar. Manfaatnya menurunkan tekanan darah, meredamkan panas tubuh, dan menenangkan. Yang kedua ada ST36, lokasinya sekitar 3 jari di bawah tempurung kaki lutut di sisi luar tulang kering. Manfaatnya meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat energi tubuh, menurunkan hipertensi. Yang ketiga PC6, lokasinya di 3 jari di atas pergelangan tangan bagian dalam di antara 2 tendon. Manfaatnya menenangkan jantung, mengurangi stres, dan membantu menurunkan tekanan darah. Yang keempat ada LV3 atau Tai Chong, lokasinya di punggung kaki antara ibu jari dan jari kedua. Manfaatnya menyeimbangkan fungsi hati, mengurangi stres dan emosi, menurunkan tekanan darah. Yang kelima ada GB20, yaitu lokasinya di bawah tulang tengkorak, dilakukan otot leher belakang atau di tengkuk. Yang ke-6 ada KI3, lokasinya di pergelangan kaki bagian dalam, di cekungan antara tulang pergelangan dan tendon Achilles. Manfaatnya menyehatkan ginjal, membantu regulasi cairan dan tekanan darah. Kelemahan acupressure yaitu ada beberapa ya. Di sini ada 6 ya teman. Yang pertama, efeknya itu tidak instan dan bervariasi. Yang kedua, butuh keterampilan khusus atau ada pelatihannya. Yang ketiga, tidak menggantikan terapi medis utama, yaitu tidak bisa menggantikan terapi farmakologis berupa obat ya. Yang keempat, ada keterbatasan bukti ilmiah dan perlu uji klinis. Yang kelima, respon individu berbeda-beda. Yang keenam, potensi salah teknik yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan atau memar ringan. Ya, kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang analisis jurnal ya. Yang pertama, judul jurnalnya ada efektivitas acupressure pada penurunan skala nyeri pasien hipertensi. Penulisnya ada Sri Haryani Misniarti tahun 2020. Sumbernya Jurnal Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Perumnas. Aspek telaah jurnalnya yang pertama di sini ada jenis terapi komplementer, kekuatannya, efektivitas acupressure terhadap skala nyeri pasien hipertensi. Kelemahannya tidak dijelaskan, variasi teknik acupressure yang digunakan secara spesifik. Yang kedua ada kondisi pasien. Kekuatannya, usia untuk kelompok intervensi berada pada rentang 17-70 tahun dan pada kelompok kontrol rata-rata usia 40 tahun. Kelemahannya tidak menjelaskan secara spesifik nyeri apa yang ditimbulkan dari gejala hipertensi. Yang ketiga ada desain dan
metodologi. Kekuatannya yaitu menggunakan kuasi eksperimen dengan besar sampel 55 responden dengan intervensi pre-post intervensi acupressure. Kelemahannya durasi intervensi tidak dicantumkan. Yang keempat ada instrumen dan indikator efektivitas. Kekuatannya instrumen yang digunakan ada dua. Instrumen A berupa karakteristik responden yang dibuat oleh peneliti, dan instrumen B untuk mengukur skala nyeri yang menggunakan skala numerik dengan metode PQRST serta SOP untuk melakukan tindakan acupressure. Kelemahannya tidak ada pengukuran biomarker fisiologis. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian. Kekuatannya penurunan signifikan skor mengurangi nyeri pada hipertensi, p-value 0,001. Ada perbedaan dengan nilai p-value lebih besar A sama dengan 0,05. Kelemahannya efek tidak diukur atau jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian ada pembahasan, yaitu hasil menunjukkan nilai p-value 0,001 yang berarti bahwa terapi acupressure dapat menurunkan skala nyeri pada pasien hipertensi. Kelemahannya tidak ada perbedaan karakteristik responden antara kelompok intervensi atau kelompok kontrol. Kesimpulan efektivitas, kekuatannya tindakan acupressure efektif untuk menurunkan nyeri kepala pada klien hipertensi. Kelemahannya efektivitas jangka panjang belum dapat dipastikan. Kemudian ada keterbatasan penelitian, kekuatannya sampel cukup besar tetapi hanya dari satu pusat kesehatan. Kelemahannya generalisasi terbatas ya. Kemudian ada implikasi praktis, kekuatannya bisa dijadikan terapi komplementer tambahan pada pasien dengan nyeri karena hipertensi. Kelemahannya masih perlu penelitian multisenter dan jangka panjang. Analisis jurnal yang kedua, judulnya terapi acupressure menurunkan tekanan darah pasien hipertensi. Penulisnya ada Arfian Sukmadi, Laode Alifariki, Ida Mardia, Arvini Kasman, Heri Fiatno, Jesiagan. Tahun 2021, sumber Journal of Complementary Medicine. Analisis jurnalnya yang pertama ada jenis terapi komplementer, kekuatannya efek terapi acupressure secara umum pada sistem tubuh dan penurunan tekanan darah secara khusus. Kelemahannya tidak jelaskan variasi teknik acupressure yang digunakan. Kondisi pasiennya, pasien dengan kriteria tidak mengalami cemas sedang berat, rutin mengkonsumsi obat antihipertensi, IMT normal, usia elderly 60-74 tahun, pasien yang kurus, pasien hamil muda. Kelemahannya tidak membahas komorbiditas pasien yang mungkin mempengaruhi hasil. Ada lagi desain dan metodologi. Sampel dalam penelitian ini melibatkan pasien hipertensi sebanyak 15 orang yang ditentukan secara purposive sampling. Kelemahannya durasi intervensi tidak dicantumkan. Yang keempat ada instrumen dan indikator efektivitas. Kekuatannya data diolah dan dianalisis menggunakan uji paired t-test pada batas kemaknaan alfa 0,05. Kelemahannya tidak ada pengukuran biomarker fisiologis. Lalu ada hasil penelitian, ada pengaruh pemberian terapi acupressure terhadap tekanan darah sistolik pada pasien hipertensi. Pada pasien hipertensi, dan nilai-nilai beda min tekanan darah diastolik sebesar 4,78, p-value 0,0000, artinya bahwa ada pengaruh pemberian terapi. Kelemahannya efek tidak diukur jangka pendek atau jangka panjangnya. Pembahasan nilai p-value 0,00 artinya bahwa ada pengaruh pemberian terapi acupressure terhadap tekanan darah diastolik pada pasien hipertensi. Tidak dibahas mengapa sebagian pasien tidak merespon terapi. Kesimpulan efektivitasnya, terapi acupressure efektif dalam menurunkan tekanan darah dibuktikan dengan perbedaan mean artery pressure sebelum dan sesudah terapi sebesar 13,98 untuk sistolik dan 4,78 untuk nilai diastolik dengan p-value sama dengan 0,0000.
Kelemahannya, efektivitas jangka panjang belum dapat dipastikan. Kemudian ada keterbatasan penelitian, sampel cukup besar tetapi hanya dari satu pusat kesehatan. Kelemahannya, generalisasi terbatas. Implikasi praktisnya bisa dijadikan terapi komplementer tambahan pada pasien dengan nyeri karena hipertensi. Kelemahannya masih perlu penelitian multi center dan jangka panjang. Lalu yang ketiga, analisis jurnalnya berjudul efektivitas terapi akupressure dalam mengatasi nyeri kepala lansia hipertensi. Penulis Leni Marlina, Yeni Dinikurata Ayuni, tahun 2024. Sumber Journal of Complementary Medicine. Analisis jurnalnya, yang pertama ada jenis terapi komplementer, kekuatannya terapi akupressure sebagai implementasi keperawatan untuk mengatasi gejala nyeri kepala yang dialami oleh penderita hipertensi. Kelemahannya tidak dijelaskan variasi teknik akupressure yang digunakan. Kondisi pasien, populasi penelitian adalah lansia hipertensi yang mengalami nyeri kepala skala ringan sampai sedang. Kelemahannya tidak dimasukkan data populasi penelitian lansia hipertensi yang mengalami nyeri kepala berat. Desain dan metodologinya kuasi eksperimen desain non-equivalent control group. Kelemahannya durasi intervensi hanya 4 minggu. Instrumen dan indikator efektivitas, kekuatannya penilaian nyeri menggunakan numerical pain rating scale atau NPRS dan analisis bivariat menggunakan uji T independent sample t-test. Kelemahannya tidak ada pengukuran biomarker fisiologis. Lalu hasil penelitian, uji statistik menunjukkan ada pengaruh terapi akupressure terhadap tingkat nyeri kepala lansia hipertensi dengan nilai p-value sama dengan 0,0005 p-value. Kelemahannya, efek tidak diukur jangka panjang atau jangka pendeknya. Pembahasan, uji statistik didapatkan p-value 0,0000, p-value kurang dari 0,05, artinya ada pengaruh pemberian terapi akupressure terhadap tingkat nyeri lansia hipertensi. Kelemahannya tidak dibahas mengapa sebagian pasien tidak merespon terapi. Kesimpulan efektivitas, kekuatannya pemberian terapi akupressure dapat menurunkan tingkat nyeri kepala lansia hipertensi. Kelemahannya, efektivitas jangka panjang belum dapat dipastikan. Keterbatasan penelitian, sampel cukup besar tetapi hanya dari satu pusat kesehatan. Kelemahannya, generalisasi masih terbatas. Implikasi praktisnya bisa dijadikan terapi komplementer tambahan pada pasien dengan nyeri karena hipertensi. Kelemahannya masih perlu penelitian multicenter dan jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.